Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk merenungkan sekali lagi kita manusia, di mana di dalam kehidupan ini silih berganti, ada kegembiraan, ada sukacita, tetapi kadang juga ada kesulitan, ada penderitaan. Dalam bacaan pertama kitab Ayub, di sana disampaikan tentang kisah perjuangan iman. Dan kemudian kitab Ayub ini memuat catatan tentang kehidupan yang secara dan diperjuangkan atau menjadi pergulatan di dalam kehidupan manusia. Tetapi kita disadarkan bahwa pergulatan penderitaan dalam kehidupan manusia bukan sesuatu yang sia-sia. Bagi Ayub, Allah yang menyapa hidupnya sehingga ia tidak hidup kalau tanpa Allah. Ini disadari oleh Ayub. Dia tidak bisa hidup kalau tanpa Allah, tanpa Dia. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, memang maka hidup ini biasa disebut sebagai misteri, karena di dalamnya selain kegembiraan tadi juga ada penderitaan. Dan penderitaan dalam kehidupan manusia ini, yang lebih tahu tentang penderitaan, makna penderitaan itu dalam kehidupan manusia, justru Allah yang memproses keselamatan kita manusia. Maka kita diajak untuk menyadari, dan sebenarnya itu juga disampaikan dalam bacaan Injil, Allah memang tidak berhenti berkarya di dalam kehidupan manusia sampai kematian manusia. Ya, tidak berhenti berkarya. Memang Ayub digoda bahwa kalau ada penderitaan, lalu berarti Allah tidak berkuasa atas penderitaan. Nah, di sana Ayub merenungkan, kalau saya percaya godaan ini berarti saya tidak percaya pada kuasa Allah. Maka dia tidak menerima godaan itu. Dia terus menjalani kehidupannya walaupun ada penderitaan, karena dia percaya Allah hadir dalam kehidupannya. Allah menyertai perjalanan kehidupannya. Dan di dalamnya sebenarnya, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari kita melihat, hanya bila kita manusia melihat perspektif atau bidang kasih Allah di dalam hidupnya, dalam hidup manusia, maka manusia yang melihat kasih Allah itu mempunyai harapan di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, bagi Ayub, kalau kita melihat kasih Allah di dalam hidup ini, di mana membuat kita mempunyai harapan, maka di sanalah sebenarnya di dalam harapan itu kita boleh memiliki hidup ilahi yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua. Kepercayaan dalam hidup ini, baik dalam kegembiraan juga dalam penderitaan, kemudian ditegaskan oleh Paulus dalam bacaan kedua bahwa seluruh perjalanan kehidupannya adalah perjalanan untuk mewartakan kabar gembira, warta gembira kepada dunia ini, kepada sesama. Dan ini juga menjadi warta bagi kita. Kita harus menjadi orang-orang yang rela menjadi segala-galanya bagi warta gembira. Menjadi segala-galanya berarti perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen adalah perjalanan hidup yang dipanggil untuk mewartakan warta gembira.
Dan warta gembira berarti kesadaran akan kehadiran Tuhan yang menyertai perjalanan kehidupan kita sampai pada akhirnya nanti. Dan dalam perjalanan kehidupan ini sekali lagi kita kadang-kadang menemukan atau menjalani kesulitan atau penderitaan dalam kehidupan ini. Tetapi kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan kita. Rasul Paulus mengatakan, segala-galanya bagi dia adalah mewartakan warta gembira. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, di dalam hidup kita sebagai orang Kristen atau hidup iman kita sebagai orang Kristen, ada, saya orang Katolik juga, ada yang disebut sebagai panggilan khusus. Ya. Dan itu dialami oleh Rasul Paulus bahwa dia menyadari diri sebagai orang yang dipanggil khusus. Nah, panggilan khusus ini tentu saja dikaitkan dengan pengabdian yang total terhadap Allah dan juga terhadap sesama. Lihatlah bagaimana perjalanan kehidupan Paulus ini yang dulu tidak menerima Tuhan, bahkan mengejar orang-orang yang percaya kepada Tuhan, berbalik dan kemudian mempersembahkan seluruh kehidupannya untuk menjalani perutusannya dalam panggilan khusus itu. Baru saja kita, kalau boleh dikatakan, merayakan rahmat besar kasih Tuhan, baik untuk gereja lokal Keuskupan Agung Makassar maupun untuk gereja universal, gereja Katolik seluruh dunia, di mana ada pentahbisan Uskup Agung Koadjutor, ya, yang diawali dengan Vesper Agung di gereja ini, gereja Sisi, dan kemudian pentahbisan Uskup di Hotel Kelaro. Itu panggilan khusus. Nah, panggilan khusus ini berarti ada pengabdian yang total terhadap Allah dan sesama dalam perjalanan kehidupan yang dipanggil ini. Itu juga berarti kalau ada panggilan khusus berarti ada panggilan, bagaimana mau dirusukkannya? Panggilan tidak khusus, mungkin kurang bagus panggilannya. Tetapi panggilan, macam-macam bidang panggilan, tapi ada panggilan khusus. Kita semua, Bapak Ibu semua mempunyai panggilan ini. Tetapi juga di dalamnya ada panggilan-panggilan khusus. Panggilan sebagai kepala rumah tangga. Memang banyak kepala rumah tangga, tetapi khusus untuk rumah tangga bapak atau ibu, di sana dipanggil khusus untuk membina komunitas keluarga ini, supaya menyadari dan mengalami kehadiran Tuhan sepanjang perjalanan keluarga, sepanjang perjalanan hidup ini. Dan panggilan ini sekali lagi adalah untuk mewartakan kabar gembira kepada keluarga, kabar gembira kepada komunitas-komunitas di dalam kehidupan menggereja, kabar gembira di dalam kehidupan bersama, juga dalam perutusan kita hadir di tengah-tengah masyarakat di sekitar kita. Kesadaran Paulus akan panggilan khusus ini justru terjadi karena kesetiaannya untuk melihat Kristus yang hadir, yang memanggil dia, dan Kristus yang mengutus dia untuk mengambil bagian dalam karya keselamatan Bapaknya di surga. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara terkasih, dalam panggilan-panggilan kita yang saya sebut tadi sebagai panggilan khusus, baik sebagai imam, suster, biarawan, biarawati, panggilan sebagai misalnya kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, dan seterusnya, ini akan semakin disadari dan bisa diwartakan dengan baik kalau kita mempunyai kemerdekaan, kebebasan untuk bertemu dengan Kristus dalam kehidupan kita. Dan pertemuan ini
terus-menerus harus dikerjakan. Dalam bacaan Injil kita mendengar bahwa Yesus kemudian pergi ke tempat sepi untuk berdoa. Ya. Justru untuk membangun relasi yang baik dengan Bapanya di surga. Dan di sana dia memperoleh kekuatan untuk melaksanakan perutusannya sebagai putra Allah di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, kita semua berkumpul dalam perayaan Ekaristi ini dan juga setiap hari Minggu atau doa-doa, justru kita dikatakan pergi ke tempat sepi untuk berdoa. Ya, seperti ini mungkin kita merasa bahwa kita berkumpul, tenang, diam, mendengarkan, bernyanyi, berdoa, dan tidak seperti kalau kita di tempat keramaian yang pada umumnya, di mana di sana bercampur banyak keyakinan, banyak orang. Tetapi kita diundang ke tempat sepi, ya, tempat sepi dalam arti tempat di mana kita boleh membuat diri kita hening supaya kita bertemu dengan Tuhan, menyadari kehadiran Kristus ini yang menjadi kekuatan kita untuk melanjutkan kehidupan dan perjuangan kita. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, Yesus juga selalu mencari kesempatan untuk berdoa. Dengan maksud apa? Supaya ia bisa melaksanakan dengan baik perutusannya, kehendak Bapanya. Mari juga di dalam kehidupan kita selalu mencari kesempatan untuk bertemu di dalam keheningan dengan Tuhan, untuk berdoa. Supaya apa? Supaya kita bisa diterangi oleh rohnya, kekuatannya, dan kita sungguh mampu mengerti dan melaksanakan dengan baik perutusan kita. Maka Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, di dalam 25 rukun di dalam paroki kita menyenangkan bahwa kegiatan-kegiatan doa sudah berjalan semakin normal selama terkendala dengan adanya COVID kali lalu. Tetapi boleh saya sampaikan sedikit, ada dinamika doa atau juga ekaristi di dalam rukun-rukun ini. Ada rukun yang cukup aktif, bahkan sangat aktif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, termasuk perayaan ekaristi di rukun. Tetapi juga ada rukun yang seperti berjalan ya biasa-biasa saja. Nah, ini harus menjadi pertanyaan bagi komunitas rukun. Apakah di dalam komunitas kita sebagai komunitas rukun ini, atau mungkin juga komunitas-komunitas bina iman dalam paroki, ada Misinar, Sekami, Legio Maria, WKRI, dan seterusnya, itu kelompok-kelompok bina iman. Apakah kita sungguh menyadari perutusan kita, dan kemudian dalam perutusan ini kita mengandalkan kekuatan Tuhan, rahmat Kristus yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan bersama dalam komunitas rukun dan komunitas selanjutnya. Mengapa saya sedikit mengangkat ini? Ini penting. Kalau kegiatan-kegiatan rukun, khususnya kegiatan doa, kegiatan ekaristi, tidak terlalu terperhatikan dalam rukun, saya khawatir bahwa dalam keluarga-keluarga di dalam komunitas rukun itu juga kurang terperhatikan. Tetapi kalau itu berjalan dengan semangat, dengan baik, bukan berarti mencari-cari alasan untuk berdoa, untuk merayakan ekaristi di rukun, tetapi kalau ini sungguh berjalan dengan baik, itu juga berarti kegiatan-kegiatan doa
dalam keluarga-keluarga. Sungguh disadari, dialami. Kemudian semakin berkembang dalam kegiatan-kegiatan rukun. Berkembang di dalam kegiatan-kegiatan yang lebih besar. Dalam paroki dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Di semua kegiatan-kegiatan itu, jangan lupa bahwa di sana ada kendala-kendala, atau kalau mau kita pakai istilah Ayub tadi, di sana ada penderitaan-penderitaan. Harus meninggalkan ini dan seterusnya, harus ke sana, harus WA dan seterusnya. Tetapi di balik penderitaan-penderitaan atau kesulitan-kesulitan ini, Tuhan semakin membentuk kita, Tuhan semakin mengantar kita, menyelimuti kita dengan kasih-Nya, sehingga kita boleh menjalani hidup ini dengan baik dalam iman. Semoga demikian. Amin.